Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang vektor dan operasinya. Peta konsep yang akan kita bahas adalah tentang vektor, jenis-jenis vektor, vektor dalam sistem koordinat, operasi hitung vektor, dan latihan soal. Yang pertama adalah vektor. Vektor adalah ruas garis berarah yang memiliki besaran atau nilai dan arah tertentu. Secara geometris, suatu vektor dapat digambarkan sebagai ruas garis berarah dengan panjang ruas garis menyatakan besar vektor dan arah ruas garis menyatakan arah vektor. Sebuah vektor dapat dinotasikan dengan beberapa kesatuan, di antaranya yang pertama, satu huruf kecil bercetak tebal. Yang kedua, satu huruf kecil dengan garis bawah, misalnya UVW lalu ada garis bawahnya. Yang ketiga, suatu huruf kecil bertanda panah di atasnya. Seperti contoh, yang keempat, dua huruf yang menunjukkan ruas garis berarah. Misalnya, ruas garis dari titik A ke titik B dapat dilambangkan dengan AB atau sebaliknya. Jenis-jenis vektor. Vektor lawan. Vektor berlawanan adalah kebalikan dari vektor sejajar. Vektor berlawanan merupakan dua vektor yang arahnya saling berlawanan. Misalnya, satu vektor mengarah ke kanan, sedangkan vektor lainnya ke kiri. Maka, kedua vektor tersebut berlawanan walau besar nilainya sama. Selanjutnya, vektor 0. Dalam matematika, vektor 0 adalah suatu unsur dalam suatu ruang vektor yang dalam penalaran mempunyai besaran 0. Vektor 0 ditulis dalam koordinat sebagai dan biasanya diberi lambang 0. Vektor ini berbeda dengan vektor lain, di mana vektor ini tidak dapat dinormalisasikan. Selanjutnya adalah vektor sejajar. Vektor sejajar adalah dua buah vektor atau lebih yang memiliki arah yang sama. Tidak peduli besar nilainya, dua buah vektor sejajar jika arahnya sama. Dalam matematika, vektor-vektor dikatakan sejajar jika mereka memiliki arah yang sama atau berlawanan, tetapi tidak harus memiliki panjang yang sama. Contohnya adalah seperti yang ada pada gambar. Selanjutnya adalah faktor ekuivalen. Faktor ekuivalen dalam matematika adalah vektor yang memiliki komponen-komponen yang sama. Mungkin terletak di posisi yang berbeda-beda. Jika vektor A, B, C, dan D ekuivalen, maka A sama dengan B sama dengan C, dan C sama dengan D. Berikut, mari kita lihat beberapa contoh vektor ekuivalen dalam matematika. Yang pertama, contoh dalam vektor ruang dua dimensi. Misalkan, terdapat dua vektor dalam ruang dimensi. Vektor F sama dengan 2 dan 3, dan vektor U sama dengan 2 dan 3. Keduanya memiliki besar dan arah yang sama meskipun ditunjukkan dengan arah yang berbeda. Selanjutnya, vektor dalam sistem koordinat. Dalam koordinat kartesian, vektor F 3 dan 4 dan vektor W negatif 3 dan 4 dianggap ekuivalen. Ini karena keduanya memiliki besar yang sama dan memiliki arah yang berlawanan. Meskipun vektor ini memiliki koordinat yang berbeda, mereka mempresentasikan vektor dalam satu ruang. Yang selanjutnya adalah vektor dalam sistem koordinat. Vektor dalam matematika direpresentasikan dalam sistem koordinat untuk menggambarkan magnitud atau besar dan arahnya. Sistem koordinat yang paling umum digunakan adalah sistem koordinat kartesian. Berikut adalah cara vektor direpresentasikan dalam sistem koordinat kartesian. Yang pertama adalah dalam sistem koordinat dua dimensi. Pertama, sebuah vektor F dapat direpresentasikan oleh dua komponen, Fx, Fy. Komponen Fx menggambarkan perubahan posisi vektor sepanjang X, yaitu pada sumbu horizontal. Komponen Fy menggambarkan perubahan posisi vektor sepanjang sumbu Y, yaitu pada sumbu vertikal. Misalnya, vektor F sama dengan 3,4.
Berarti vektor tersebut memiliki perubahan posisi sejauh 3 satuan ke arah sumbu X dan 4 satuan ke arah sumbu Y. Yang selanjutnya, dalam sistem koordinat 3 dimensi. Yang pertama, sebuah vektor F dapat direpresentasikan oleh 3 komponen, Fx, Fy, dan Fz. Komponen Fx menggambarkan perubahan posisi vektor sepanjang sumbu X. Komponen Fy menggambarkan perubahan posisi vektor sepanjang sumbu Y. Sedangkan komponen Fz menggambarkan misalnya posisi vektor sepanjang sumbu Z. Misal, vektor V sama dengan 1,2, negatif 3. Berarti, vektor tersebut memiliki perubahan posisi 1 satuan ke sumbu X, 2 satuan ke sumbu Y, dan negatif 3 satuan ke sumbu Z. Ada 2 jenis vektor dalam sistem koordinat. Yang pertama, vektor satuan. Vektor satuan dalam sistem koordinat adalah vektor yang memiliki nilai 1 dan berfungsi untuk menunjukkan arah dalam ruang. Contohnya, vektor satuan dalam sistem koordinat kartesian adalah vektor satuan I menunjukkan sumbu X positif, vektor satuan J menunjukkan sumbu Y positif, dan vektor satuan K menunjukkan arah sumbu Z positif. Yang kedua adalah vektor posisi. Vektor posisi dalam sistem koordinat matematika adalah vektor yang berpangkal di titik 0, yang merupakan pusat koordinat dan berujung di satu titik. Dalam sistem koordinat, contohnya, vektor posisi 2,3 berpangkal di titik 0 di titik O 0,0 dan berujung di titik 2,3 dalam sistem koordinat. Vektor posisi biasanya didefinisikan sebagai vektor yang menghubungkan titik tertentu dengan titik asal sistem koordinat. Selanjutnya adalah operasi hitung vektor. Selanjutnya adalah penjumlahan vektor. Penjumlahan vektor dapat dilakukan dengan metode segitiga atau jajar genjang. Penjumlahan vektor dengan menggunakan metode segitiga dilakukan dengan menambahkan semua komponen vektor yang sama. Sedangkan penjumlahan vektor yang menggunakan hitungan jajar genjang dan menghitung nilai skalar dan komponen vektor yang berbeda. Yang pertama, menggunakan aturan segitiga. Diketahui dua buah vektor A dan B dengan arah yang berbeda. Penjumlahan vektor dengan aturan segitiga dilakukan dengan menggabungkan ujung vektor A dengan pangkal vektor B. Vektor hasil penjumlahan vektor A dan B sama dengan vektor yang menghubungkan pangkal vektor A ke ujung vektor B. Dapat dilihat pada gambar. Yang kedua, aturan jajar genjang. Penjumlahan vektor A dan B dengan aturan jajar genjang dilakukan dengan penggabungan kedua ujung vektor. Hasil penjumlahan vektor dengan aturan jajar genjang adalah diagonal dari ujung kedua vektor dengan perpotongan vektor dengan aturan jajar genjang sesuai kondisi berikut ini. Diketahui dua vektor yaitu vektor A dan B. Dari kedua vektor tersebut adalah A plus B. Nah, berikut adalah contoh dari penjumlahan vektor dengan menggunakan metode segitiga. Ada dua garis, yaitu garis A dan garis B. Garis A dan garis B menunjukkan A ditambah B. Maka kita menggambar dulu garis B dan garis A, lalu menarik garis dari ekor garis A ke kepala garis B yang menunjukkan garis tersebut adalah resultan dari A plus B. Berikut adalah contoh soal. Jumlahkan vektor A 1 dan 3 dengan vektor B 2 dan 5 menggunakan metode segitiga. Jawabannya 1 ditambahkan dengan 2 dan 3 ditambahkan dengan 5 sehingga menghasilkan 3 dan 8. Sehingga hasil dari penjumlahan vektor tersebut adalah 3 dan 8.
Operasi hitung selanjutnya adalah pengurangan pada vektor. Pengurangan dua buah vektor juga dapat dilakukan dengan dua metode. Yang pertama, metode segitiga, dan yang kedua adalah metode jajar genjang. Cara pengurangan dua buah vektor dilakukan dengan membuat arah vektor menjadi kebalikan. Nah, berikut adalah bagaimana proses memahami pengurangan vektor. Yang pertama ada pada aturan segitiga. Misalnya, kita memiliki dua vektor A dan B untuk mengurangi vektor B dari vektor A. Kita dapat menggambar vektor B dari ujung vektor A sehingga ujung bertemu dengan ujung vektor B. Vektor hasil pengurangan adalah vektor yang menghubungkan ujung awal vektor A dengan ujung akhir vektor B. Yang kedua adalah aturan jajar genjang. Pengurangan vektor menggunakan aturan jajar genjang melibatkan menciptakan jajar genjang baru dari vektor yang ingin dikurangi dan vektor yang akan dikurangkan. Hasil dari pengurangan adalah vektor yang berlawanan dengan diagonal jajar genjang tersebut. Berikutnya adalah pengurangan vektor. Pengurangan vektor metodenya sama dengan penjumlahan vektor. Kita tinggal mengurangkan hasil vektor A dengan hasil vektor B. Dengan contoh soal, tentukan hasil dari A, vektor A 2 dan 4 dikurangi vektor B 3 dan 2. Maka 2 dikurangi 3 dan 4 dikurangi 2 yang menghasilkan negatif 1 dan 2. Selanjutnya adalah perkalian vektor dengan skalar. Ada dua jenis. Yang pertama dengan aturan aljabar. Perkalian vektor dengan skalar adalah operasi di mana setiap komponen vektor dikalikan dengan skalar tersebut. Ini dapat dilakukan dengan cara aljabar, yaitu dengan mengalikan setiap komponen vektor dengan skalar tersebut. Contohnya, jika kita memiliki vektor 1, vektor 2, hingga vektor n, dan kita memiliki skalar c, maka hasil perkaliannya adalah c atau skalar dikali dengan vektor 1, kemudian c atau skalar dikali dengan vektor 2, hingga vektor n. Secara aljabar, vektor 1 dan vektor 2 dan c adalah skalar, maka perkalian vektor v dengan skalar c adalah c dikali vektor atau sama dengan c dikali vektor 1 dan vektor 2 atau sama dengan c dikali dengan vektor 1 dan c dikali dengan vektor 2. Yang kedua adalah aturan geometri. Perkalian vektor dengan skalar secara geometri menghasilkan vektor baru yang memiliki magnitudo
dan arah yang berbeda dari vektor asalnya. Secara geometri, perkalian vektor dengan skalar dilakukan dengan memperluas atau memperpendek panjang vektor tanpa mengubah arahnya. Misalnya, jika kita memiliki vektor f dan ingin mengalikannya dengan skalar, maka menghasilkan vektor baru yaitu vektor w akan diberikan vektor w sama dengan k atau skalar dikali vektor. Secara geometris, ini berarti memperpanjang atau memperpendek vektor f sebesar faktor skalar k, tetapi arahnya akan tetap sama. Yang selanjutnya ialah perkalian vektor dengan skalar menggunakan cara aljabar. Diketahui f sama dengan vektor dan c dimisalkan dengan skalar. Jika kita mempunyai vektor 1, vektor 2 hingga vektor n dan c adalah skalar, maka perkalian vektor dengan skalar ialah ialah vektor c dikalikan dengan vektor yang pertama, c dikalikan dengan vektor yang kedua, hingga c dikalikan dengan vektor yang paling terakhir. Contohnya, misalkan kita mempunyai vektor 2 dan 3 dengan skalar 2. Ditanya, tentukanlah hasil perkalian dari vektor dan skalar. Jawabannya ialah vektor dikalikan dengan skalar, yaitu 2 dikali 2 dan 3 dikali 2, sehingga menghasilkan 4 dan 6. Yang terakhir adalah perkalian vektor. Perkalian vektor ada dua jenis. Suatu vektor mempunyai besaran dan arah, dan berdasarkan hal ini, dua cara perkalian vektor adalah perkalian titik dan perkalian silang. Contoh pada perkalian titik. Perkalian titik vektor tersebut perkalian skalar vektor. Resultan perkalian titik vektor-vektor tersebut adalah nilai dari skalar. Perkalian titik vektor sama dengan hasil kali besar kedua vektor dan kosinus sudut antara kedua vektor. Resultan perkalian titik dua vektor terletak pada bidang yang sama dari kedua vektor tersebut. Perkalian titik dapat berupa bilangan real positif atau bilangan real negatif. Selanjutnya adalah perkalian silang. Perkalian silang vektor juga dikenal sebagai product cross dalam bahasa Inggris, adalah suatu operasi antara dua vektor dalam satu ruang 3 dimensi. Hasil dari perkalian silang vektor adalah vektor baru yang tegak lurus terhadap kedua vektor awalnya. Secara matematis, jika kita memiliki dua vektor A dan B dengan koordinat A1, A2, dan A3, dan B1, B2, B3 masing-masing, maka perkalian silangnya dinyatakan sebagai A2 dan B3 dikurangi A3 dikali B2. Kemudian A3 dikali B1 dikurangi A1 dikali B3. Kemudian A1 dikali B2 dikurangi A2 dikali B1. Selanjutnya ialah perkalian vektor, yaitu dengan menggunakan cara perkalian titik atau dot product. Misalkan kita mempunyai dua vektor, vektor A dan vektor B, dengan koordinat titik
A1, A2, A3 hingga AN, dan vektor B dengan koordinat B1, B2, B3, dan hingga AN. Maka jika dikalikan, vektor A dikali vektor B sama dengan A1 dikali B1 ditambah A2 dikali B2 hingga AN dikali BN. Dalam sigma dituliskan A kali B sama dengan sigma dari I ke N A1 dikali B1. Contohnya, vektor A mempunyai nilai 2 dan 3, sedangkan vektor B memiliki nilai 4 dan 5. Maka hasil perkalian adalah vektor A dikali vektor B yaitu 2 dikali 4 menghasilkan 8 dan 5 dikali 3 menghasilkan 15, sehingga 8 ditambah 15 sama dengan 23. Selanjutnya ialah perkalian vektor menggunakan cara perkalian silang. Ada perbedaan dalam perkalian ini dengan perkalian titik. Yang membedakan ialah ada pada titik koordinat vektor A dan vektor B dengan cara mengalikan vektor A dan vektor B. Titik koordinat yang terdapat pada vektor A ada A1, A2, dan A3. Sedangkan titik koordinat yang terdapat pada vektor B yaitu B1, B2, dan B3. Perbedaan selanjutnya yaitu terletak pada cara mengalihkan kedua vektor tersebut. Perkalian vektor dengan cara ini yaitu A2 dikalikan dengan B2 dikurangi dengan A3 dikalikan dengan B2. A3 dikalikan dengan B1 dikurangi dengan A1 dikurangi B3. A1 dikali B2 dikurangi dengan A2 dikalikan B1. Contohnya, jika ada dua vektor A dan B, dengan vektor A adalah 2, 3, dan 4, dan vektor B adalah 5, 6, dan 7. Maka hasil perkalian silang dari kedua vektor tersebut adalah 3 dikali 7 dikurangi 4 dikali 6, 4 dikali 5 dikurangi 2 dikali 7, 2 dikali 6 dikurangi 3 dikali 5, sehingga menghasilkan 21 dikurangi 24, 20 dikurangi 14, dan 12 dikurangi 15. Hasilnya ialah negatif 3, 6, dan negatif 3. Sehingga hasil dari perkalian silang dari vektor A dan vektor B ialah negatif 3, 6, dan negatif 3.
Berikut adalah latihan soal yang bisa kalian kerjakan untuk memudahkan kalian memahami materi yang sudah saya jelaskan. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.